Mbak Wiwin, ini kan kalau pengakuan pelaku ya, pengakuan tersangka mengatakan kalau motifnya adalah karena ada bisnis travel umroh bersama Bapak dan kemudian uang 1,2 miliar ada uang pelaku ini yang tidak dibayarkan oleh Bapak dan sebagainya. Seperti apa menurut keluarga? Enggak, kami enggak setuju dengan statementnya pelaku itu ya, sangat tidak benar gitu. Memang Pak Haji itu ada bisnis, bukan bisnis ya. Pak Haji itu sebagai marketing, beliau pernah diajak sama salah satu Habib, lah saya lupa namanya, untuk dimintai tolong untuk mencari jamaah umroh dan haji. Ya, beliau sempat dapat jamaah, cuman ya mungkin uang itu ya uang jamaah, bukan uang pribadinya si Rizky itu. Jadi kayaknya itu nggak mungkin gitu loh. Untuk alasan haji itu tuh saya rasa akal-akalannya si pelaku aja untuk biar bisa istilahnya menyelamatkan diri ya, kayak gitu. Jadi kami keluarga nggak merasa tidak benar dengan pengakuan si pelaku itu. Tapi bisnisnya benar sama pelaku ini? Enggak, bisnisnya sama orang lain, bukan sama pelaku langsung. Jadi kayaknya mungkin karena pelaku ini memang deket ya sama Bapak, jadi Bapak semua cerita, mungkin itu sebagai alasan dia aja, buat alasan dari dia aja, dia mungkin tahu perjalanan Bapak tentang haji ini ya, jadi buat alasan sama dia. Dan tidak ada masalah sama sekali? Nggak ada. Iya, jadi uangnya itu ya bukan uang Rizky, kalaupun memang ada uang ya uangnya jamaah yang ingin umroh atau ingin haji gitu kan, bukan uang dia, bukan investasi apa. Keluarga tidak benar itu, merasa tidak benar. Kami juga ada transaksi dari rekening Pak Haji yang kita cek tuh nggak ada uang sejumlah itu. Itu kan saya dapat kabar meninggal Rabu ya, tanggal 28. Nah Jumatnya itu saya dapat kabar berita duka. Jumat sebelumnya? Sebelumnya. Tanggal 23 ya kalau nggak salah, 23. Jadi saya dapat kabar dari grup RT sini bahwa ayah saya meninggal dunia. Itu masih pakai foto ayah saya yang lama ya, meninggal dunia hari Jumat karena gagal ginjal dan jatuh dari kamar mandi. Jenazah akan langsung dimakamkan di Pandeglang, keterangannya begitu. Saya kaget, saya pribadi anaknya belum dengar berita ini gitu kan. Akhirnya pas saya tanya sama yang pertama kali share, dapat dari mana tante beritanya? Ini dari FB-nya Noviar di Sikumbang katanya gitu. Dia screenshot lah tuh FB-nya, bener sama kata-katanya, fotonya sama isinya. Makanya Noviar di Sikumbang ini kan teman dekat papa di Pordasi, makanya orang sini kan banyak orang ekspordasi juga ya Mbak, karena ini gusuran Pulau Mas. Jadi mereka percaya gitu, nggak mungkin Pak Novi ini menyebar hoax gitu kan. Tapi pas saya konfirmasi ke nomor ayah saya itu melalui nomor Pak Ferry itu, saya diangkat Mbak, hari Jumat itu masih diangkat sama ayah saya, suara ayah saya kenal banget. Tapi suaranya sudah lemah gitu. Dia bilang, iya Win, iyain aja beritanya, Papa sehat, cuman sariawan. Nanti Senin Papa pulang, Bapak ceritain semua katanya gitu. Udah suaranya udah lemah, cuman saya bilang Papa beneran sehat, nanti beneran mau pulang? Iya Win, nanti Senin Papa pulang. Udah Win jemput aja, nggak usah, kata dia gitu kan. Udah tuh udah dimatiin ya. Nah Sabtunya besokannya lagi saya dapat japrian WA lagi dari orang Pordasi, sama berita duka, tapi fotonya udah kondisi ayah saya lebam ini, bengkak rahangnya, ininya lebam, mata ada luka dalam di pelipis, sama itu hidungnya sudah dimasukin kapas sama diselimutin sampai leher sini. Jadi gambar Bapak sudah meninggal itu adalah buatan pelaku semua? Ya kemungkinan, karena pas ditemukan jenazah Bapak hari Rabu itu, menurut dokter dan polisi itu baru meninggal 4 jam. Itu kan ditemuin jam setengah 8 pagi ya hari Rabu. Itu setelah diolah TKP dan diperiksa, Bapak tuh meninggal 4 jam. Berarti kan yang WA hari Sabtu ada foto gambar Bapak saya pakai segala macam itu bonyok-bonyok, itu berarti masih hidup, kondisi masih hidup. Jadi ya itu salah satu skenario pelaku untuk minta donasi terakhir kalinya.
sampai harus ditonjokin dulu gitu, sampai harus dipukulin dulu buat minta donasi gitu kan. Sampai segitunya gitu dia punya ide seperti itu untuk terakhirnya, biar orang percaya gitu, ngirimin uang gitu kan. Jadi itu kayak semacam eksploitasi untuk ayah saya kan, seperti itu. Menurut saya penyiksaannya itu udah lama ya, dan kebetulan saya lihat tuh kondisi terakhir ayah saya itu kurus sekali Mbak, kayak udah nggak dikasih makan gitu Mbak, berbulan-bulan itu kayak sampai tulang iganya tuh kelihatan gitu Pak kan. Dari mana? Saya ada videonya terakhir Bapak sebelum digotong ke mobil kan, yang tersebar di media ini kan pas saat Bapak itu digotong ke mobil ya. Nah itu ada videonya sebelum itu, sebelum digotong. Jadi kondisi yang benar-benar terakhir kali Bapak saya sebelum meninggal. Kurus Mbak, kurus sekali, penuh luka, badannya mukanya ini lebam-lebam, dan ketika ditanya tuh sudah terbata-bata, terus nafasnya tersengal-sengal gitu ya. Jadi saya nggak tega. Kayaknya penyiksaan itu dari, nggak mungkin ya Mbak ya, kalau orang nggak dikasih makan tuh langsung kurus tuh kayak nggak mungkin, tuh kayaknya udah nggak dikasih makan berbulan-bulan itu kondisinya kurus. Kan terakhir saya ketemu tuh masih gemuk, perut papa saya tuh kan udah buncit ya Mbak ya, itu sampai nggak ada kempes, kakinya pun sampai kurus kecil, kayak disekap itu, kayak nggak dikasih makan itu, saya yakin. Jadi kayak penyataan pelaku itu tanggal 16 mulai penyiksaan tuh kayaknya nggak bener.